Nah, dan di situ tadinya gue udah bawa sajam juga. Tawaran gue udah ngambil kayak Dabo Ribo. Apa tuh Dabo Ribo? Damai boleh, ribut boleh. Sekarang sih langsung. Setiap orang pasti punya cerita dalam hidupnya masing-masing. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang dimana orang ini punya story yang buat gue sangat, serem banget bisa dikatakan. Kali ini gue bersama narasumber gue adalah seorang cowok tampan, bisa dikatakan ganteng, tapi penuh dengan ceritanya yang banyak banget dan serem-serem banget. Kali ini gue kedatangan tamu dengan Bang siapa nih? Bang Peter. Bang Peter. Gimana Bang Peter kabarnya? Malu dong, salam corona. Kita tetap jaga jarak ya Bang. Ngerokok dulu biar nggak nepers banget gitu. Ini jadi cerita apa Bang yang paling berkesan dalam hidup lu Bang? Kalau boleh gua tahu. Mulai dari mana nih? Mulai di mana aja Bang? Yang menurut lu nyaman, yang bisa lu ceritakan, yang buat lu nyaman aja gitu. Perjalanan hidup ya dari awal gua kecil. Gua lahir 10 November 96. Dan alhamdulillah lahir dari gua prematur, terus lahir gua di orang dari keluarga yang kecukupan lah. Alhamdulillah lah ya. Dan terus semenjak gua remaja gua badung. Jadi nyokap bokap pisah. Oh, bubar. Broken home lah. Oke. Terus Bang, yang membuat lu berpikir untuk Badung tuh apa sih Bang? Karena frustasi, karena gue kayak marah sama dunia aja gitu karena broken home itu ya. Oke. Karena membuat lu merasa kayak nggak nyaman dengan apa yang lu hadapi gitu. Tapi orang tua itu berpisahnya karena keributan atau kenapa Bang? Satu ya emang karena keributan, terus yang emang mungkin udah jalannya kayak gitu. Sekolah tadi di mana SMA? Pustek. Oh ya, Pustek. Pustek katanya sempat punya nama juga nih Bang Peter. Diseganin juga nih pada tahun itu nih. Soalnya alumnus 57. Oke. 57 kan dulu serem banget. Serem banget ya. Terus tuh lu pertama kali ngerasain tawuran gimana tuh Bang? Dari SMP udah tawuran. SMP juga lumayan. Dari SMP udah mulai tawuran? Iya udah lumayan, jadi bukan jagoan sih, enggak leader aja sih. Jadi kalau ada apa-apa ke gua gitu. Oh. Jalanin kemana nih? Gitu. Oh, bisa dikatakan abang-abangannya lah ya? Enggak, abang-abangan yang seangkatan sama gua Oh, juga. seangkatan. Iya, jadi leadernya gua ibaratnya gitu. Jadi lu yang ngaturin arus nih. Arus nih, kemana nih? Terus pertama kali Bang, lu ngerasain turun ke jalan tuh Bang, gimana? Apakah lu merasa karena tuntutan gua harus berani, kalau gua nggak ngelawan gua ditindas kayak Ella deh dong gitu? Apakah seperti itu? Bener ya, kalau gua nggak tega, gua nggak tahu dia bisa, kalau gua di posisi dia mungkin dia bisa lebih tega ke gua. Oh iya. Okay. Ngerti nggak? Iya. Bener nggak sih? Benar. Iya kan? Jadi lo harus lebih sadis dari dia. Iya, gue sadis nih, mumpung nih ya kan. Soalnya kalau gue nanti misalkan kan pasti ada karma, gue juga bisa pasti disikat sama dia parah. Tapi lo pertama kali namanya Apa tuh? ngebagi atau dibagi, kalau bahasa anak tawuran dibagi atau ngebagi gitu ya. Ngebagi gue SMP. Udah mulai ngebagi tuh SMP? Udah mulai. Itu pakai bener-bener tajam atau tumpul tuh Bang? Masih tumpul-tumpul. Gue SMP paling gear bambu. Gue kalau SMP dulu belum pernah sampai berani ngebagi pakai sajam. Gue bawa sajam cuma buat kayak gertakan aja, kalau udah ke saya gue tonjokin aja. Oh, oke. Jadi buat cuman sebenarnya nakut-nakutin doang lah ya sebenarnya lah ya. Gua kalau SMP sih gue nggak pernah sampai ngebaca. Kalau udah mulai STM nah ya udah mulai udah. Serem juga ya.
Serem ceritanya nih. Ini masih panjang lagi nih, belum dikupas nih. Bang Peter masih malu-malu sama kamera nih kayaknya nih. Belum bisa speak up dengan lepas gitu, menceritakan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya gitu kan. Gue STM lebih parah. STM lebih parah bang? Gue STM lebih parah. Pas di 57 sih yang lebih parah. 57 ini kan tongkrongannya di rel. Serpong BT21. Oh, oke. Gue pernah ditabokin alumni gara-gara nggak nongkrong. Jadi pas gue ini muter dulu nyari sekolah, nyari anak sekolah yang lain, nggak nemu, dan nyampe ke tongkrongan itu base camp lah taruhnya. Pada capek anak-anak, gimana nih? Udah pulang aja. Kebetulan pas gue pulang, alumni lewat, lihat sepi. Lu yang dihantam. Nggak dihantam, semuanya dihantam satu angkatan tuh, Satu angkatan kelas 1. Tapi gue dipisahin bertiga, ada temen gue. Jadi yang dipercaya gue bertiga tuh. Perjalanan terparah lu bang dalam menghadapi tawuran di masa-masa lu itu yang paling parah? Cilandak lawan Borcil, Borobudur Cilandak. Cilandak, Jakarta Selatan? Iya, yang Ciputat ya, Rempoa. Oh iya? Iya bawah. Di situ lu? Di situ gua. Sampai situ? Sampai situ. Habis itu gua. Udah gua udah jebol, dikejar warga, masuk pasar gua nggak tahu medannya ya kan, ibaratnya itu kan yang bawa basis Ciputatnya gitu. Terus gua diundang, basis Serpongnya diundang. Oke. Basis Tangerangnya diundang. Di situ tuh gua. Temen gua ada yang nginep sampai di polsek sehari. Oh itu ada polisinya? Ada, ketangkep satu temen gua. Dan yang bisa dibilang parah itu seperti apa bang parahnya bang? Kalau dibilang parah sih, gua kalau pas di 57 sih emang dibenci banget sama warga. Oke. Gua sempet ada sekolahan Telkom, ngelewatin sekolahan Telkom tuh. Jadi gua yang dipantekin, gua yang disikat juga sama warga. Oh, oke. Jadi sebenarnya jadi bulan-bulanan warga sih ya? Iya, makanya jadi bulan-bulanan warga aja. Jadi intinya udah 57 udah jelek aja namanya udah. Pernah dapat luka bacok di mana aja bang? Kalau zaman sekolah gue nggak pernah. Alhamdulillahnya gue sempet kayak masang-masang kayak gitu ya. Tapi gue nggak percaya ibaratnya. Tapi sempat masang? Sekedar aja ya. Tapi alhamdulillah gue nggak Nah pernah. buat teman-teman nih yang tahu pasang-pasang kayak gitu jangan dicoba-coba deh. Iya, gue cuma sempat percaya ya udah gue pasrah aja deh, udah lillahi ta'ala aja ya kan. Kalau berarti Pernah kan nih bang lu bentrok sampai namanya tos-tosan bang? pernah. Itu lawan mana bang? Lalu di Puri pernah. Puri. Di mana? Kebun 6, Gunung Sindur pernah. Itu sampai tos-tosan Tos-tosan pernah. nggak ada yang kena luka? Nggak ada. Alhamdulillah nggak pernah kena kebagi. Cuma paling jebol aja udah. Coba begitu aja lah ya. Apa lu dulu nggak berpikir untuk kok gue bisa kayak gini ya gitu? Kok gue bisa mau ya kayak gini gitu? Mesti nggak sih kayak ada penyesalan di... Kalau dulu, kalau sekarang kan sekarang beda ya anak-anak zaman sekarang karena corona juga ya sekolah. Kalau dulu tuh jadi Tapi kayak, corona juga masih ada bang, yang tawuran gue lihat kemarin di postingan iya. masih Cuma- ada Cuma aja. kalau dulu tuh diseleksi. Jadi dari SMP mana nih? Ada abang-abangan dari 57 atau dari sekolah mana? Wah ini ada namanya dari SMP. Diajak, lu masuk sini aja yuk, gitu. Oh. Jadi ada seleksi juga, ditarik-tarikin. Jadi kalau punya bagus sedikit Iya, ditarik iya, nih. iya, tarik nih. TTS lah jatuhnya ya, tim-tim sengget. Tim Sengget. Tim-tim sengget. Setelah keluar dari STM tuh bang, lu udah berhenti tawuran atau masih ngejalanin namanya tawuran bang? Tawuran gua udah ngambil kayak Dabo-Ribo. Apa tuh Dabo Ribu? Damai boleh, ribut boleh. Iya, kalau masih bisa damai, gua dengan damai. Ada lagi omongan baru tuh, Dabo Ribu. Damai boleh, ribut boleh. Iya, makanya kalau gua udah mikir udah kenyang deh. Kalau masih bisa diomongin baik-baik, yang baik-baik. Tapi ada lagi yang paling seru dan gue tertarik dengan Bang Peter. Ini cerita buat gue sangat di luar kontrol ya. Bang Peter ini pernah yang namanya dikepung sampai berapa orang tuh bang? Itu gua Itu lu sempat dibacokin kan bang? 13 titik, bukan 13 jahitan lagi. 13 titik, berarti 13 luka. 13 luka, sampai kena paru-paru. Serius bang? Serius, gue sebulan di Siloam. Sebulan di Siloam. Sampai ngerasain namanya koma? Koma enggak? Pasti jahit gue masih sadar. Koma-komanya ya harus dioperasi. Itu bisa ceritain nggak bang? Di mana awal mulanya lu bisa Gue sampai... jadi gue di rumah, lagi di rumah.
Emang udah bokap sempat pilih tuh, jangan kemana-mana ya, nanti besok pagi ada kerjaan bantuin bapak. Oke, kata gue. Nah, gue ditelepon, ntar di rumah nggak? Di rumah. Tolongin dong, adik gue dijegat, lagi ngelancong, nggak bisa pulang. Oh. Jadi musuh-musuh adiknya tuh Dendam lah ya. udah pada kenal muka. Nah, dan di situ tadinya gue udah bawa sajam juga. Kata gue mikir, kayaknya daerah situ gue pada kenal nih. Nah, naik motor gue bertiga sama temen gue. Ada ikut gue yuk. Kata gue nolongin temen gue. Papasan di jalan, kata gue. Gue udah dari jauh udah lihat, nah ini kayaknya nih orangnya nih. Temen gue yang belakang, kan gue di tengah, temen gue yang belakang. Itu orang ntar, woi anjing sini lo. Anjing, kata gue jangan dulu, dia bawa BR, kata gue. Maksudnya terus posisinya gelap. Oke. Oh, musuh udah bawa BR nih? Iya, kata dia nggak percaya, temen gue nggak lihat. Enggak, dia nggak bawa BR. Turun aja, dia turun loncat. Kata gue jangan turun, wah parah lu. Lu berapa orang nih? Gue 3 orang. Lu 3 orang? Iya, 7 motor. Gila sih. Gue 1 motor 3 orang. 1 motor lawan 7 motor. Gue pas dia turun, turun, gue ditarik-tarik, gue turun. Pas udah depan mata, kontreng aja ke aspal. Waduh, oh iya mau BR, ya PA kata gue kan. Udah gue bilangin dia mau BR, dia nggak percaya. Terus. Gue udah naik ke motor bang, dia lari belok ke gang. Gue mau udah selamat kalau emang mau ninggalin temen gue tuh. Dia lari kejar sama 5 orang, dia rame dah ke dia semua, gak ngejar gue. Wah posisi. Tapi lu sempet balik ke motor dulu? Balik ke motor dulu dan gue pikir, anjing kata gue yang ngajak masa temen gue tinggalin sih, gue korbanin. Oke. Itulah solidaritas teman ya. Ya. Gue samperin deh, jegat lah gue sama yang gue curuli. Cuma 1 orang, 2 orang sempet lari dulu, gue nyelamatin diri lari. Berarti lu pas berlawanan nih 1 orang apa 2 orang? Lu ngelawan 1 orang apa 2 orang? Ngelawan 2 orang. Lu ngelawan 2 orang, dan 2 orang itu bawa sajam? Bawa saja.